Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Pak Prabowo mengganti program makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis untuk anak-anak. Perubahan istilah ini dilakukan setelah melakukan evaluasi pada banyak hal terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Tetapi kemudian oleh para pembencinya, oleh para musuh-musuh politik Pilpres kemarin ya, digoreng sedemikian rupa sampai geseng rumpeng. Katanya Pak Prabowo mengkhianati programnya sendiri, hanya mulut manis gitu ya, koyang berjanji, koyang mengingkari. Aduh, ini kalau dalam istilah wong Banyumas ya, wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang penajat gitu. Apalagi ada celah untuk dicacat, untuk dibenci, untuk dihujat, dihujat. Pokoknya nggak ada celah aja terus dihujat-hujat, dibenci-benci. Padahal ya, sekali lagi ini saya tegaskan, padahal dari informasi yang saya dapatkan langsung, bahwa itu bukan mengganti program makan siang gratis secara substansial, bukan mengganti menu makannya, bukan mengganti substansinya, enggak. Sama sekali tentang menu makannya itu tetap enggak ada yang berubah dari program yang dulu. Hanya waktunya, timingnya yang diganti lebih awal, lebih pagi. Yang tadinya kalau makan siang gratis itu kan sekitar jam 1-an lah ya. Tetapi dengan berbagai masukan termasuk jam pulang anak-anak itu ya. Di berbagai daerah yang tidak sama, ada yang pagi, ada yang jam 11 sudah pulang, apalagi TK baut mungkin jam 10 pulang gitu ya. Nah kemudian dievaluasi, dimajukan waktunya. Jika kalau makan siang sekitar jam 9.30 pagi itu jam istirahat pertama biasanya. Itu kan kalau dikatakan makan siang itu kan terlalu pagi. Jadi makanya dirubah istilahnya doang, namanya doang menjadi makan bergizi gratis untuk anak-anak. Makan bergizi gratis khusus untuk anak-anak sekolah, mulai PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA. Tentang menunya, kualitasnya tidak akan ada yang pernah dirubah. Itu fix, itu sudah saya konfirmasikan. Ya, paham ya? Jadi, saya dengar itu komentar-komentar para pembencinya, kok waduh, seolah-olah Pak Prabowo itu mengingkari janji kampanyenya kemarin, makan siang gratisnya itu akan dirubah, kecuali makan siang gratis ditiadakan, diganti menjadi mainan gratis, lah itu berubah. Wong ini menunya, menu makannya, nilai gizinya dan lain sebagainya tidak ada yang berubah, hanya timingnya saja diajukan. Karena tadi itu beberapa alasan. Ya masuk akal sekali. Masuk akal sekali. Di kota saja kan anak-anak PAUD TK ya jam 10 pulang. PAUD utama ya. Jadi kalau kemudian dikasihkan jam 12, jam 1 siang kan nggak mungkin anak-anak ini suruh nunggu di sekolahan. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini dikasihkan lebih awal. Jam 9.30-an. Nah, ya masuk akal itu. Sangat masuk akal. Begitu juga anak-anak SD, SMP gitu kan. Biasanya malah jam-jam lapar itu untuk banyak anak-anak kampung, orang-orang di desa. Bahkan di kota pun banyak. Karena kendala teknis, mungkin sibuk pagi hari. Sehingga banyak yang sarapan ala kadarnya. Hanya minum segelas susu, yang ada susu ya. Atau hanya makan 1 pelokan, 2 pelokan kan tergesa-gesa. Sehingga pada jam-jam 9 pagi ya itu, jam-jam istirahat pertama itu, pengalaman saya adalah jam yang sudah terasa lapar. Karena sarapan ala kadarnya kemudian dikuras energinya di sekolahan, itu jam istirahat itu sudah terasa sangat lapar sekali. Sehingga kalau ini dilakukan seperti itu, justru menurut saya bagus. Jadi nanti anak-anak sekolah yang mau berangkat tidak terlalu mengkhawatirkan diri tentang kualitas sarapan paginya kalau yang terpaksa memang sarapan paginya ala kadarnya. Karena nanti jam istirahat pertama sudah makan siang, sudah makan pengganti
sarapan paginya yang kurang itu dengan nilai gizi yang sangat cukup, itu malah bagus, positif. Dan jika jam itu dilakukan, maka tidak akan khawatir lagi anak-anak PAUD TK yang pulang sekolahnya lebih dini dibanding anak SMP SMA, itu tetap kebagian sama gitu. Begitu juga anak-anak SD, SMP dan SMA. Menurut saya bagus ya. Dan itu atas dasar evaluasi masukan dari banyak pihak, termasuk evaluasi setelah melakukan survei-survei ke sejumlah sekolah yang tadi pulangnya banyak yang lebih pagi, sekitar jam 11 sudah pulang. Ya kalau PAUD jam 10 sudah pulang, Pak. Lebih sedikit lah ya. Jadi sekali lagi nggak usah termakan hoax ya, saudara-saudaraku semuanya, yang mengatakan bahwa katanya Pak Prabowo mengkhianati janji kampanyenya tentang makan siang gratis. Jangan termakan kebencian, permusuhan politik mereka, karena memang lagi nyari gara-gara mereka gitu. Orang kalah kan begitu. Orang kalah tapi nggak mengakui kekalahannya, nyari gara-gara terus. Ada peluang sedikit padahal dia tidak tahu informasi detailnya, langsung dihajar, di framing gitu. Katanya kok yang berjanji, kok yang mengingkari, kayak lagu dangdut baik. Pak Prabowo-nya bermulut manis gitu. Aduh, Chan. Bunek kayak anak wong reseh begitu gitu ya. Tak minum kopi dulu. Kayak orang kok reseh begitu. Kecuali program itu sudah berjalan secara masif di tingkat nasional. Kemudian kita tahu, kita evaluasi tentang menunya, ternyata tidak seperti yang dulu dijanjikan oleh Pak Prabowo. Lah itu bolehlah kita koreksi, kita kasih masukan. Ini gimana? Masa makan siang gratis yang katanya makan bergizi gratis, kok isinya cuman gorengan gesek sama mie, misalkan begitu loh. Mana susunya? Kok ini teh tawar? Misalkan begitu. Oke lah, kita kritisi bareng-bareng. Kita pantau, kita evaluasi bareng. Loh, ini baru program awal, dievaluasi dari berbagai aspek agar efektif dan efisien, tepat sasaran. Kok belum sudah dikatakan pengkhianat, bermulut manis, dan lain sebagainya. Itu nggak adil namanya. Belum kok. Kecuali Anda sudah melihat bahwa program yang sudah berjalan besok misalkan, ternyata baik dari sisi kualitas dan lain sebagainya, pelayanannya tidak baik dan lain sebagainya, tidak seperti yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, oke lah kita kritisi. Saya pun akan mengkritisi itu. Ya karena itu program besar negara yang membutuhkan dana triliunan rupiah, tentu harus kita kawal bersama-sama agar tepat sasaran, agar berjalan dengan lancar, baik, berkualitas, tidak dikorup di tengah jalan. Ini sangat berpotensi juga dikorup. Serius. Apalagi dana sebesar ini ya, 400 T lebih secara nasional digulirkan untuk seluruh sekolah-sekolah. Dari penjuru pelosok sampai kota di seluruh Indonesia. Ini pasti membutuhkan banyak jaringan, butuh kerjasama dengan berbagai rumah makan mungkin atau kuliner dan lain sebagainya. Ini kalau nggak dikawal, nggak diawasi bareng-bareng, pasti bisa persoalannya di tengah jalan, di bawah. Karena mungkin anggaran makan siang gratis yang mestinya satu paket misalkan 30.000 misalkan untuk anak, dipangkas menjadi hanya senilai 15.000. Itu kan pasti nilainya jauh. Nah ini yang saya mengajak kepada saudara-saudara semua, harus kita kawal bareng-bareng. Harus kita awasi bareng-bareng. Jangan sampai program bagus seperti ini, programnya Pak Prabowo kemudian menjadi dirusak oleh pihak-pihak di bawah yang ingin memperkaya diri, ingin bekerja untuk nafsu sendiri, untuk syahwat kekayaan sendiri. Bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa juga dilakukan oleh musuh-musuh politiknya. Ya, potensinya dua menurut saya. Sengaja dirusak oleh musuh-musuh lawan politiknya untuk membuat citra bahwa program Pak Prabowo ini buruk. Bisa juga dirusak oleh mental-mental korup, baik yang dilakukan oleh
lembaga negara yang ngurusi ini maupun oleh rekananya. Ini sudah bukan barang usang, bukan barang basi yang begitu. Kalau tidak diawasi ketat, itu akan terjadi. Saya pastikan itu. Maka saya sepakat bahwa ini tetap harus kita kawal, kita awasi bareng-bareng agar program makan gratis ini tepat sasaran sesuai dengan rencana yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Tidak ada yang dipangkas, tidak di-markup oleh orang-orang dan dinas-dinas yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.